Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi di channel Kuldesak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Lagi dan lagi media Malaysia coba menyenggol timnas Indonesia dan mereka menyatakan kalau paspor Malaysia lebih mahal daripada paspor Indonesia. Dan kalau menurut gua itu hanya untuk menutupi kegagalan proses naturalisasi dari para pemain yang mereka bidik. Dengan itulah mereka membuat narasi-narasi yang ingin merendahkan timnas Indonesia. Dan kali ini gue bakal memberikan lagi beberapa komentar para netizen Malaysia dan juga balasan menohok dari pundit timnas Indonesia. Ya seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa di-tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Paspor Malaysia salah satu terkuat di dunia. Media Malaysia sindir timnas Indonesia. Ya, dimana kita tahu Malaysia baru saja mendapatkan paspor terkuat 9 ya, nomor 9 di dunia. Media Malaysia Palato Bola menyindir timnas Indonesia. Mereka katakan paspor Malaysia mahal, bukan cuma pangkai songkok saja. Ya, mereka menyindir proses naturalisasi ya 3 pemain keturunan Indonesia. Ya, keturunan 3 orang ini langsung bisa dinaturalisasi. Berbeda, mereka beralasan kalau paspor Malaysia itu mahal. Ya, Palato Bola mengatakan Malaysia proses dapat naturalisasinya sulit. Berbeda dengan negara nomor 66 paspor terkuat di dunia, Indonesia maksudnya. Hanya 2 tahun saja bisa menaturalisasi 10 pemain warisan. Mereka bilang paspor kita murah teman-teman, bisa diobral di mana-mana. Namun yang saya suka mereka sadar diri ya, kalau mereka akan melawan Nepal nanti 25 Maret teman-teman. Kalau dari saya iri tandanya tak mampu bos. Ya, mereka iri, media Malaysia iri terhadap pemain keturunan Indonesia yang ada bermain di Belgia, Italia, di Belanda. Mereka langsung mau dinaturalisasi. Sedangkan Malaysia kesulitan, satu saja dalam waktu 2 tahun terakhir sulit. Kita sudah 10 bahkan lebih. Ya, setidaknya Indonesia sudah menaturalisasi 20 pemain keturunan atau 19 pemain keturunan ya di zaman Pak Erick Thohir. Dimana itu ada yang timnas senior, ada timnas junior. Luar biasa memang Pak Erick Thohir. Dan Malaysia iri akan hal ini ya, media Malaysia iri. Kalau boleh jujur teman-teman, sebenarnya awalnya saya mendukung Malaysia di kualifikasi Piala Asia teman-teman. Sangat mendukung Malaysia lolos ke Piala Asia. Namun apabila seperti ini terus-menerus media Malaysia ya, saya nggak respect lagi kepada media Malaysia dan timnas Malaysia. Saya berharap Vietnam yang akan lolos ke Piala Asia. Biar mereka tahu, sadar diri di mana posisi Malaysia saat ini teman-teman. Karena Malaysia harus berhadapan di kualifikasi Piala Asia lagi. Mereka iri dengan timnas Indonesia yang sudah menatap Piala Dunia. Sedangkan mereka jangankan Piala Dunia, Piala Asia saja sulit teman-teman lolos ya. Karena hanya juara grup yang akan lolos ke Piala Asia nantinya. Dan mereka segrup sama Vietnam. Dulu ketika kita berhadapan dengan Vietnam, mereka katakan Vietnam cuman skuad ASEAN saja. Sekarang buktikan apakah mereka mampu kalahkan Vietnam. Saya rasa sulit teman-teman. Ya, hal ini semakin membuat mereka iri ya, karena dalam 20 daftar pemain termahal di ASEAN, Malaysia cuman hanya ada 2, sedangkan Indonesia ada 10 pemain atau 11 pemain termahal di ASEAN ya. Nomor 1 Max Selgers dengan 9 juta euro. Ini menandakan kalau level kualitas dari timnas Indonesia sudah berbeda jauh dibandingkan timnas Malaysia. Malaysia bukan lagi level Indonesia, dan Indonesia harus menatap Piala Dunia. Dengan skuad yang ada sekarang betul, kita harus menatap Piala Dunia sebenarnya. Sedangkan Malaysia, apa yang harus dilakukan mereka adalah evaluasi, perbaiki. Kalau ingin memang naik level seperti Indonesia. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut gua, apa yang dilakukan oleh media Malaysia ini untuk menutupi kegagalan dalam mencari pemain warisan, guys. Mereka ini gengsi untuk mengakui itu, makanya dicarilah celah-celah untuk menghujat atau menghina timnas Indonesia yang sudah jelas levelnya sudah berbeda. PSSI-nya Malaysia itu menyetop program naturalisasi. Alasannya katanya ditolak oleh pemerintah. Loh, kok ditolak? Ini kan program yang sangat bagus ya. Karena yang mau dinaturalisasikan itu pemain-pemain yang berdarah Eropa, kayak yang di Indonesia. Tahu nggak kalian kenapa ditolak sama pemerintah Malaysia? Karena naturalisasi sebelumnya bikin malu. Iya, Malaysia berkali-kali dipermalukan di dunia internasional nih. Pemain-pemain yang dinaturalisasi Malaysia itu ternyata asal klaim. Pemainnya menolak dan mempermalukan Malaysia. Contoh kemarin tuh ada Josh Brownhill ya, sampai putra mahkota Johor tuanku
Tuanku langsung klarifikasi minta maaf loh. Nah kemarin ini yang baru ada tuh Ferdi Druif juga bilang, kapan aku orang Malaysia? Ada juga pemain yang lainnya kayak Iggy Hoben, Ethan Whitley. Gara-gara itu pemerintah Malaysia kayaknya, aduh udah malu nih ya kan. Dia tolak tuh program dari FAM. Gak jelas kalian ini mau naturalisasi asal klaim aja. Kalian pikir ini Indonesia, mungkin itu pikirnya ya. Jadi sekarang yang dibolehkan oleh pemerintah Malaysia itu pemain asing yang udah tinggal 5 tahun di Malaysia. Nah itu boleh dinaturalisasi. Kalau pemain-pemain yang diperkirakan ada darah Malaysianya udah pasti ditolak pemerintah Malaysia. Kenapa? Udah sempat bikin malu. Nggak ada istilah pemain Eropa berdarah Malaysia. Itu nggak ada. Itu hoax semua. Dongeng itu, dongeng tidur. Hanya di angan-angan. Salam di Mateo. Lagi-lagi kena tipu lagi cuy. Buset dah. Gue sebagai penyokong Malaysia nomor 1 di Indonesia sangat sedih cok. Sedih. Sedih cuy, buset dah. Dari zamannya Mas Del, Josh Brownhill, sekarang yang baru gitu ya, Ferdi Druif, buset dah. Anjir, ini kapan cuy? Ini kapan gitu ngeklaimnya gitu ya, buset dah. Hari-hari guys, hari-hari harus selalu klarifikasi cuy, buset dah. Capek banget guys, capek cuy. Buset dah, emang udah paling bener guys ya. Udah paling bener itu ya. Ngerekrut Hasan Srabon, Hasan Kiron, Rahman Joni, Saad Udin, dan Jamiruddin cuy. Itu silsilahnya udah jelas cuy. Buset dah, udahlah guys. Lupakan lah ya, lupakan orang-orang Eropa cuy. Emang sangat sulit guys, emang sangat sulit cuy. Jadi inilah maksud dari Parlemen Malaysia menghentikan program naturalisasi yang diambil dari luar negeri, karena mereka ini selalu saja dipermalukan karena penolakan-penolakan oleh pemain yang mereka buru. Dan kalau menurut gua, media Malaysia ini cuma mencari engagement atau keuntungan, menarik simpatik atau perhatian para supporter timnas Indonesia guys, ya supaya rating mereka naik. Baru-baru ni Ferdi Druif buat statement yang dia tidak ada darah Malaysia. Kalau korang tanyalah orang Malaysia, siapakah Ferdi Druif ni? Tak ramai yang kenal. Tak ramai yang tahu. Tak ramai yang ambil tahu. Yang betul-betul tahu adalah mereka-mereka yang memang mengikutilah pasal transfer news dan sebagainya. Rumours dan sebagainya. Okey? Tapi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ada jiran-jiran yang sangat, sangat peka dengan perkembangan bola sepak Malaysia. Sangat ingin tahu. Sangat cakna. Orang Malaysia tak ambil peduli. Orang Malaysia sekarang ni bulan puasa duk fikir nak makan mana nanti. Berbuka nak makan mana. Nak masak apa. Malam nak tarawih dekat mana. Tapi jiran-jiran kita sangat ingin tahu pasal perkembangan bola sepak Malaysia. Sampai hari-hari DM saya. DM saya tanya pasal Ferdi Druif. Korang pernah ke DM content creator Indonesia tanya pasal negara diorang? Pernah? Tak pernah kan? Tapi negara jiran kita ni dia sangat mengambil tahu. Dia sangat tak tahulah apa penyakit diorang ni. Rajin. Buat teruk. Okay. Alright. So, kita bagi clear dekat sini. Ferdi Druif confirm tak ada darah Malaysia. Takkan bermain untuk Malaysia. Okay. Dan saya nak bagi tahu yang rumours pasal Ferdi Druif ni dah lama, daripada zaman-zaman FR Future Talent. Kan saya dah pernah explain pasal FR Future Talent tu scam. Dia buat cerita je. Okey, dan rumours Ferdi Druif ni sebelum zaman TMJ ambil alih Harimau Malaya. Okey, sekarang TMJ pun dah bagi tahu hari tu, tak payah nak sibuk-sibuk, tak payah nak fikir banyak-banyak, biar kami buat kerja dalam diam. Okey, biar kami cari player-player warisan ke, player-player naturalisasi ke, dan diam-diam je. Nanti keluarlah kan. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Cerita pasal Ferdi Druif ni, cerita pasal FR Future Talent dululah. Banyak ngomong kosong. Okey, harap semua clear dekat sini. Tak kisahlah orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, harap korang faham. Okey, mantap guys. Padahal pada video sebelumnya Webro ini sudah menyatakan jika Ferdi Druif akan segera bergabung dengan timnas Malaysia. Itulah kenapa para netizen Indonesia ini mend-DM atau menghubungi Webro untuk memberikan video klarifikasi. Dan setelah gue mampir ke akunnya Bang Webro, ternyata video yang menyatakan tentang Ferdi Druif akan bergabung dengan timnas Malaysia itu sudah dihapus guys. Jadi nggak salah kalau para netizen ini berkomentar atau menanyakan tentang kabar Ferdi Druif yang kemarin Bang Webro buat. Jadi nggak salah itu bang. Lawak kau terus Malaysia. Kemarin Josh Brownhill, sekarang siapa? Ferdi Druif. Aduh.
Dalam wawancara kemarin aku nengok nih Ferdy Idrus ini diwawancarain di salah satu acara yang ada di Belanda. Jadi ditanya, apa betul kau ini ada keturunan dari Asia Tenggara? Ferdy Idrus langsung ngomong, dia bilang, kira-kira muka aku ini ada tak tampang Malaysianya katanya. Dan itu yang pembawa acara itu bilang, iya kayaknya sudah ada gitu. Dan di sini yang paling aneh nih Anjo, keluarga dari Ferdy Idrus ini sama sekali tidak tahu. Dan yang aku heran, dari mana lah orang-orang Malaysia ini bisa tahu bahwasanya Ferdy Idrus ini ada darah Malaysianya. Yang paling aku bikin ngelawak, bikin lucu tuh kelakar dan itu yang kayak tadi lah. Jom United nih, ya Allah Tuhan, kau tuh influencer, tolonglah cari dulu berita tuh dengan detail, sumber tuh dari mana, baru kau buat konten, jangan macam gitu. Ujung-ujungnya apa, malu dewek kan kau, pakai bilang pula negara serumpun keter-ketir, pala emak kau keter-ketir. 10 ekor Ferdy Idrus, dak ada ngaruh buat timnas Indonesia, ngerti tak kau? Ya sudah jelas ya kalau pemain yang memiliki kualitas itu akan berpikir ulang untuk bergabung dengan timnas Malaysia karena ajang yang diikuti itu kurang berkelas guys. Ya paling Piala Asia itu pun belum jelas apakah bisa timnas Malaysia ini lolos ke fase berikutnya. Jadi buat para supporter Harimau Malaya, mendingan kalian itu nggak usah buat konten, buat video yang belum jelas kabar keasliannya seperti apa. Kan kalau sudah begini kalian sendiri yang malu, nantinya akan menjadi hujatan atau bahkan bulian para netizen Indonesia. Jadi pantasnya masalah ini kalian jadikan pelajaran untuk tidak mengklaim pemain Eropa lagi.